alam semesta ini adalah tidak ada dilihat dari sisi zatnya. Kalau bukan kezahiran Allah, maka tidak akan zahir alam semesta ini. Kita ini semuanya disebut ada itu adalah hakiki atau adami. Artinya ada secara faktual atau ada secara nisbi. Kita ini nggak ada sebetulnya. Kita bisanya zahir itu karena Allah punya sifat zahir. Kalian itu nggak ada, bisanya ada karena adanya Allah sebetulnya. Itulah maka kita dari awal juga menolak bahwa adanya alam semesta, langit bumi isinya sebagai bukti adanya Allah, itu bukan bukti. Dari mana sesuatu yang wajibul wujud dibuktikan dengan yang mumkinat? Walau zahara bil awsaf, kalau seandainya Allah tampil bil awsaf allati kana 'alaiha fil azali, dengan sifat-sifat yang melekat sejak azal, sifat-sifat yang menetap sejak azal, bila wasitatin, tanpa melalui mediator, tidak melalui perantaraan, langsung tampil, talasyatil kainatu wad mahallat, akan lebur semuanya, lumat alam semesta ini, akan menjadi angin. Wafil hadis, hijabuhu an-nur. Allah itu hijabnya adalah nur, cahaya. Yang menutupi kita ini adalah cahaya. Walau kushifa anhu, kalau seandainya hijab itu dibuka, la ahraqat subuhatu wajhi kulla syai'in adrakahu basaru, akan membakar kecemerlangan wajah Allah itu segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh mata. Habis alam semesta yang baru ini, yang hadis ini akan menjadi musnah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Buya Syakur Podcast, jumpa lagi di channel ini. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan kajian kitab Iqadhul Himam, tentunya bersama guru mulia kita, yaitu Buya Syakur Yasin MA. Mohon maaf sebelumnya karena kemarin kita nggak sempat bikin video, ya karena teman-teman tahu ada momen liburan gitu ya. Jadi kita manfaatkan momen itu kumpul-kumpul dengan keluarga. Dan saat ini kita sudah mulai beraktivitas kembali dan waktunya kita untuk ngecas hati lagi dengan mengikuti kajian dari Buya Syakur Yasin MA. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke materinya. Dan ini adalah episode yang ke-20, part 1 ya. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'du. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Itu kan? Wa fi dzalika yaqulu sahibul 'ainiyah wa kull wara turran madahir tal'ati mara'in biha min husni wajhi lami'u ظهرت بأوصاف البرية كلها أو كلها أجل li zawatul kulli nuri sati'u. Semua wakul wara, semua manusia turan secara keseluruhan, madhahiru tal'ati adalah fenomena dari penampilanku, mara'in biha, terkesima dengan penampilanku itu, min husni wajhiya, karena indahnya wajahku, la mi'u yang cemerlang. Zaharat bi awsafil bariyati kulliha, tampil dengan sifat-sifat kemanusiaan seluruhnya. Ajalli, ya memang bagiku, zawatul kulli nuri sati'u, semuanya itu cahayaku cemerlang, lam yaud dan sati fi ma'na wahid. Fabahrul jabarut fayyad, lautan jabarut itu berlimpah ruah, ila alamil malakut, ke alam malakut. Sumah tujiba bil hikmati, kemudian terhalang dengan hikmah, tertutup. Fasara zahiruhu zulmatun atau zulmatan wa batiluhu nuran, sehingga kezahirannya itu menjadi gelap dan batinnya menjadi cahaya. Zahiruhu hikmatan wa batiluhu qudratan, zahirnya
adalah hikmah dan batinnya adalah kekuasaan. Zahiruhu mulkun, zahirnya mulk, wa batinuhu malakut, dan batinnya malakut. Wal jami' semuanya adalah jabarut. Faidah taqarara hadha, kalau kau sudah yakin demikian, alimta annal akwan la wujuda laha min dzatiha. Kamu akan tahu bahwa alam semesta ini dari sisi zatnya adalah enggak ada. La wujuda laha, tidak wujud, tidak ada. Alam semesta ini adalah tidak ada dilihat dari sisi zatnya. Falaula zuhur al-haqqi biha ma zaharat. Kalau bukan kezahiran Allah, maka tidak akan zahir alam semesta ini. Wala waqa 'alaiha absarul khalqi, dan juga tidak akan terjadi, tidak akan dapat ditangkap oleh pandangan makhluk. Au kama qala al-qail, seperti dikatakan dalam syair, man la wujuda li zatihi min zatihi, barang siapa yang wujudnya tidak ada karena zatnya, dari zatnya, fa wujuduhu, maka wujudnya dia itu laulahu, tanpa Allah, ainu muhali, adalah satu kemustahilan. Jadi kita ini semuanya disebut ada itu adalah hakiki atau adami. Artinya ada secara faktual atau ada secara nisbi. Kita ini nggak ada sebetulnya. Kita bisanya zahir itu karena Allah punya sifat zahir. Siraku kadar longan. Beli mungkin ana longan lamun langka amben. Amben mah bisa terjadi ana amben tanpa longan. Tapi longan tidak mungkin terjadi tanpa amben. Gitu, amben itu ranjang. Tidak mungkin kolong itu terjadi tanpa adanya ranjang. Ranjang ada tanpa kolong pun nggak ada masalah. Tetapi tidak mungkin ada kolong tanpa ada ranjang. Kalian ini sebenarnya adalah kolong-kolong itu. Jadi kolong itu ada nggak? Ya sebenarnya nggak ada. Adanya kolong karena adanya ranjang. Jadi secara hakikinya ada nggak kolong itu? Yang nggak ada. Dia hanya karena adanya ranjang. Kalian itu nggak ada. Bisanya ada karena adanya Allah sebetulnya. Gitu persoalannya. Sehingga karena itulah maka kita dari awal juga menolak bahwa adanya alam semesta, langit bumi isinya sebagai bukti adanya Allah, itu bukan bukti. Dari mana sesuatu yang wajibul wujud dibuktikan dengan yang mumkinat? Ini kita kan terjebak. Suatu ketika nanti sebelum Allah mencipta langit dan bumi, Allah ada enggak? Buktinya ada enggak? Yang ada bukti. Setelah kiamat nanti gulung tikar semuanya habis alam semesta ini, Allah ada enggak? Buktinya ada enggak? Ya kalau saya tanya mana buktinya, yang ada buktinya berarti nggak ada dong kalau begitu. Iya. Ya artinya kalau Allah mah nggak perlu bukti, yang sudah terbukti dengan sendirinya. Ya kalau nggak percaya ya tak salah matanya sudah. Kau non bes yang agak teman. Paham. Iya. Ya iya, untuk pelajaran TK, SD mah bisa saja sebagai pendekatan rasional mereka yang akalnya baru setingkat itu. Adanya Allah buktinya ada langit bumi seisinya. Iya untuk TK. Masa kamu yang janggutnya sudah putih-putih gitu mas ya? Pas sesuatu yang mungkin membuktikan adanya sesuatu yang wajib. Malah justru adanya langit dan bumi ini sebagai bukti bahwa adanya Allah itulah sebagai bukti adanya langit dan kita membuktikan kolong itu ada karena ranjangnya ada. Segimana? Masa kita buktikan ranjangnya ada karena ada kolongnya? Terus gimana sih? Yakin kamu ada kolong? Yakin. Alasannya karena ada ranjang. Tapi kamu yakin ada ranjang karena ada kolong? Ya nggak mesti. Nah itu. Ya kalau ya saya kira ya Allah nggak usah dibuktikan, yang dia jelas sebagai bukti kok. Apapun selain Allah ya tunduk pada hukum kausalita. Kalau Allah mah enggak, yang dia prima kaus saja. Gitu. Wa qala akharu falam yabqa illa al-haqqu lam yabqa kainun fama samma mausulun wa ma samma ba'inu bila jaa burhanul ayani fama ara
bi'aini syai'an ghairahu iz u'ajinu falam yabqa. Nggak ada yang tinggal lagi illal haqqu kecuali Allah. Walam yabqa kainun dan tidak ada lagi tinggal alam ini. Fama sama dan tidak ada di sana pun mausulun yang bersambung. Wa masama ba'inu dan tidak pula yang terpisah. Nggak ada yang nyambung dengan yang misah. Bila ja'a burhanul ayani atas dasar itulah maka bukti mata, saksi mata datang, terjadi. Fama arabi'aini syai'an sehingga mataku tidak bisa melihat apapun ghairahu selain Allah. Bahwa mataku sudah tidak lagi melihat apapun. Yang kulihat hanya Allah saja. Mataku tidak melihat apa-apa kecuali hanya Allah saja. Iz u'ayiru ketika aku meneliti, ketika aku mencari-cari, mataku memandang yang nggak ada yang kelihatan, yang kata hanya Allah saja. Ini lalu jangan diartikan wahdatul wujud, tidak juga. Atau juga panteisme ya. Ya, alam adalah Tuhan, Tuhan adalah alam. Tidak, ini seperti itu. Ini adalah satu pemahaman yang perlu kita renunglah lebih dalam lagi. Wa zuhuru ta'ala, lahirnya Allah, tampilnya Allah biwasitati tajalliyatil akwan fihi lutfun kabirun. Jadi tampilnya Allah Ta'ala melalui tajalli alam semesta ini. Melalui tajalli. Nggak usah terjemahkan apa tajalli. Nanti bingung lagi. Kalau terjemahkan dipaksakan ya boleh aja lah. Bahwa Allah tampil dengan penampilan alam semesta ini. Fihi lutfun kabir. Di situ ada satu kelembutan yang luar biasa. Ada satu hal yang sangat indah sekali. Ada sesuatu yang luar biasa ketika Allah tampil melalui tajalli kepada alam semesta ini. Tajalli ini kalau kita artikan tampil rasanya masih kurang pas. Karena persoalannya tajalli itu bukan tampil juga sih. Ketika Nabi Musa itu meminta Allah supaya nampak. Minta supaya Allah nongol. Rabbi arini. Rabbi arini alzur ilaika. Tampillah supaya aku bisa melihat. Kata Allah, nggak bakal bisa kamu. Maksa? Oke. Kalau ente maksa, lihat ke gunung itu. Fanzur ilal jabali, lihat gunung itu. Kalau seandainya gunung itu masih tetap, engkau bisa. Ternyata falamma tajalla lil jabali kharra Musa sa'iqa wa qala tubtu wa ana awwalul muslimin. Ketika Allah bertajalli kepada gunung, gunung itu meledak dan Nabi Musa jatuh tersungkur, lalu dia mengatakan ampun, tubtu, ampun, aku sekarang percaya betul. Itu maksudnya. Ya artinya jangan berharapkan kamu akan bisa melihat Allah. Kalau Allah bertajalli kepada dirimu, bisa-bisa kamu menjadi abu semuanya, hangus. Atau juga abu masing-masing menjadi angin. Ya, jadi iya, itu persoalannya. Nah, ketika Allah falamma tajalla lil jabali, apakah kita katakan Allah menampilkan zatnya kepada gunung? Tidak juga. Ya sudah tajalli aja lah. Ngerti surah beli miskin mah? Aneh sih. Ya bos. Idza yumkinu syuhuduhu wa ma'rifatuhu illa biwasitati hadhihi tajalliyat. Karena menyaksikan Allah, syuhud Allah dan ma'rifat Allah tidak mungkin kecuali melalui tajalli-tajalli ini. Walau zahara bil awsaf, kalau seandainya Allah tampil bil awsaf allati kana 'alaiha fil azali, dengan sifat-sifat yang melekat sejak azal, sifat-sifat yang menetap sejak azal, bila wasitatin tanpa melalui mediator, tidak melalui perantaraan, langsung tampil, talasyatil kainatu wad mahallat, akan lebur semuanya, lumat alam semesta ini, akan menjadi angin. Wafil hadis, hijabuhu an-nur. Allah itu hijabnya adalah nur, cahaya. Yang menutupi kita ini adalah cahaya. Walau kushifa anhu, kalau seandainya hijab itu dibuka, la ahraqat
subuhatu wajhi kulla syai'in adrakahu basaru. Akan membakar kecemerlangan wajah Allah itu segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh mata. Habis semua. Wahadi ma'na qawlu law zaharat sifatuhu idmahallat mukawwinatuhu. Kalau seandainya itulah yang dimaksudkan kalau sifat Allah tampil betul-betul ditampilkan, maka akan lumatlah alam semesta ini. Ai law zaharat nu'utuhul asliyatul azaliyatu. Artinya kalau sifat-sifat asli azali Allah itu tampil, dan mahallat al-mukawwinatul hadisah. Alam semesta yang baru ini, yang hadis ini akan menjadi muslah semuanya. Idil kainatu kulluha taksifun lil asraril latifah. Karena apapun yang ada, alam semesta ini semuanya itu taksifun adalah penebalan bagi rahasia-rahasia yang halus. Artinya ibaratnya kalau ilmu fisika bahwa benda itulah yang memantulkan cahaya. Cahaya tidak bisa dilihat. Yang dilihat adalah benda yang kena cahaya itu. Benda yang tertimpa cahaya itu kelihatan bendanya. Cahaya nggak kelihatan. Kita hanya tahu bahwa ada cahaya karena kita melihat suatu benda. Seperti apa cahaya? Nggak bisa dilihat oleh mata. Warna nggak ada warnanya. Bentuk nggak ada bentuknya. Bau nggak ada baunya cahaya. Tapi ada kan. Yang bisa kita tangkap bukan cahaya. Benda yang menerima pantulan dari cahaya itu. Saya kira secara fisika saja cahaya saja menjadi suatu persoalan besar. Dan sampai sekarang juga para fisikawan sepakat bahwa cahaya yang ada di alam semesta ini, mereka sepakat bahwa belum tahu dari mana datangnya cahaya alam semesta ini. Dari mana datang? Dari arah mana? Enggak tahu, pokoknya ada cahaya. Utara, selatan, timur, enggak tahu. Ya di sini gelap karena kita tertutup oleh bayang-bayang bumi, ya, oleh ayang-ayangan yang bumi. Ya kalau kita lepas keluar, ya terang benderang. Apakah dari matahari? Bukan. Ada bintang lain? Bukan juga. Dari mana? Ya nggak tahu. Aja. Seperti apa sih cahayanya? Ya, di Al-Quran dikatakan masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajatin. Az-zujajatu kanaha kaukabun durriyun yuqadu min syajarati mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nurin yahdillahu li nuri ma yasha. Wa yadriballahu amsal linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Jadi itu sendiri juga sampai sekarang belum ada kesepakatan para mufassirin maksudnya apa itu. Tetapi itu merupakan satu hal yang perlu menjadi renungan kita juga. Masalun nuri kamiskatin. Ibaratnya itu seperti miskat. Miskat itu dilepak lah barangkali ya. Lampu cuma. Miskat. Tempat lampu yang bisa di dinding, di tajuk musola zaman dulu itu kan jendela kecil yang cekung ke dalam itu. Nah di situ kan tempatnya lampu. Kamiskatin fiha misbah. Di dalam miskat itu ada lampu. Al-misbahu fi zujajatin. Lampunya ada di dalam kaca. Az-zujajatu karena kaukabun durriyun. Kacanya seperti bintang duri. Kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin. Yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi. Zaitunatin semacam zaituna la syarqiyatin wala gharbiyah, bukan barat dan bukan timur. Yakadu zaitu yudiu, minyaknya saja sudah hampir berpijar menyala. Walau lam tamsas hular, sekalipun belum disentuh api. Ini seperti apa nih maksudnya nih? Silakanlah berpikir sendiri. Puyang. Minyaknya udah bersinar. Ya itu. Ya. Ya udah.
Ya kalau nggak mampu ya udah jangan maksa. Iya. Allati hiya nu'utul al-khamratul azaliyah, yang merupakan sifat-sifat khamra yang azal. Allati asyara ila Ibnu al-Farid fi khamriyatihi biqaulihi. Khamr itu arak. Arak itu simbol daripada mabuknya Sinda, pernah mesimpulkan arak ini. Safa'un wala ma'un walutfun wala hawa wala wanurun wala narun waruhun wala jismu taqaddama kullal kainati hadisuha qadimun wala syaklun hunaka wala rasmu. Safa, jernih, wala ma'un, tapi kejernihannya tanpa air, walutfun, dan lembut, wala hawa, dan juga tidak ada hawa, wanurun wala narun, ada cahaya dan tapi tidak ada apinya, waruhun wala jismu, ruhnya ada tapi enggak ada jisimnya. Taqaddama kullal kainati, lebih mendahului keberadaannya daripada alam semesta yang baru ini. Qadimun, mana maha dahulu, wala syaklun, dan tidak ada bentuk, hunaka wala rasmu, dan juga gambarnya juga enggak. Bercerita tentang ketuhanan memang terkadang kita kesulitan, langsung tidak bisa menggunakan pengandaian-pengandaian, semakin melantur, diberi contoh-contoh semakin tidak mengerti. Dan kalaupun orang-orang yang sudah benar-benar mengenal Allah lalu diceritakan kepada kamu, kayak kamu pasti menuduh dia orang murtad. Iya, bilang tidak tahu dibilang kafir, bilang tahu dibilang murtad. Jadi gimana ya, Mbo? Tahu nggak? Nggak tahu. Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Jadi pada ujungnya ya nggak tahu. Enak jadi orang goblok kadang-kadang tuh. Fala zaharat asrarul latifatu latalasatil kainatul kasifah. Kalau asrar latifah, rahasia-rahasia yang lembut itu tampil, maka akan sirna alam yang kasat ini. Idla zuhura lil kasif idza raja'a latifat. Karena enggak ada sesuatu, tidak akan bisa tampil sesuatu yang kasat ini, yang kasap ini, yang padat ini, idza raja'a latifan, kalau dia kembali menjadi yang lembut. Wa ma misal kaun illa kasalja zahiruha jamidul wa batinuha ma'ya'un. Ya, contohnya seperti alam ini ya, contohnya seperti salju. Lahirnya ya seperti beku, seperti benda keras. Wa batinuha ma'ya'un, batinnya dia adalah cairan. Fa idza dhuwibat saljatu raja'at ila asliha ma'an. Kalau salju itu dilelehkan, kembali kepada aslinya sebagai air. Walam yabqa lisalja asrun, dan es itu sendiri yang nggak ada sisanya, nggak ada bekasnya. Fakadzalikal mukawwanatul hissiyatu, demikian juga alam-alam yang fisik, yang konkret, yang fisik ini. Idza zaharat asraruhal latifah, kalau rahasia yang lembutnya, kalau rohnya, keruhaniannya muncul, allati qamat biha, yang roh yang sebagai tulang punggung tegaknya jasad kita, zabat zawatul kasifah, akan sirna jasad yang kasar kita ini. Watalasat, dan akan hilang, warajaat ila asal, kembali kepada aslinya. Jadi kalau roh kamu itu muncul, ya jasad kamu jadi angin, gitu. Kembali kepada aslinya. Wa ila hadzal ma'na asyara sahibul ainiyati biqaulihi wa mal kaunu fit timsali illa kasaljatin. Alam ini tidak lain dalam percontohannya kecuali seperti es. Wa anta lahal ma'u, dan engkau bagi es itu adalah sebagai air. Alladhi huwa nabi'u, yang memancar. Famasalju fi tahqiqina ghairu ma'ihi, dan salju tidak lain dalam pemahaman kita, pengertian kita, bukan air. Salju itu bukan air. Ghairu ma'ihi, bukan air, bukan airnya.
tapi salju. Wa ghairu anna fi hukmin da'atu syara'i'u, dan hanya saja dalam putusan ya yang dititipkan oleh syariat, ya kita katakan ya salju itu bukan air, tetapi hakikatnya dia adalah air. Walakin bidawabil ma'i yurfa'u hukmu, tetapi dengan bidawabil ma'i, tapi dengan melelehnya air, yurfa'u hukmu, maka hilanglah nama saljunya. Yurfa'u, dan angkat apa hukmu, hukumnya salju, artinya ya namanya bukan salju. Wa yudau hukmul ma'i, yang menjadi namanya menjadi ya air. Wa yudaulan, dan letakakan apa hukmul ma'i, hukum yang banyu. Dari gitu kan bukan ya tebakan hukum banyu. Ya artinya ya dia menjadi air gitu. Bahasa angel bener, bahasa Arab ke bahasa Indonesia nih. Wal amru waqi'u, itu adalah realita. Seperti demikian. Ya sudah meleleh, mana saljunya? Ya hilang. Ini apa? Ya air. Ini salju bukan? Ya bukan, ini air. Tadi katanya salju. Iya, waktu beku. Waktu sudah meleleh, ya air. Itu. Faman waqafa ma'a zahiri saljati angkaral ma alladhi fi batinya. Bagi orang yang melihatnya secara lahir sebagai salju, dia tidak mengakui air yang ada di dalamnya. Ini salju kok. Bukan air, bukan ini salju. Itu. Wa kana jahilan bihaqaiqatiha. Berarti dia enggak ngerti akan hakikat salju itu sendiri. Wa man nafadha ila batinha, barang siapa yang tembus sampai pada batinnya, batin salju, arafa aslaha wa far'aha. Baru dia tahu mana yang pangkal, mana yang cabang. Wa kadzalikal aqwan zahiruha ghurratun liman waqafa ma'a kasafatiha. Demikian juga alam semesta, dilihat zahirnya, waduh memukau, sangat memukau. Ya, kalau orang itu baru melihat kulitnya saja, melihat jasadnya saja. Wa batinuha, dan batinnya ibratun liman nafadha asliha, ada sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi orang yang telah tembus pandangan kepada asalnya, aslinya. Waqad mathalu aidan al-kauna bisurati Jibril, dan juga mereka mengumpamakan alam semesta ini seperti bentuk Jibril. Hina kana yatasawwaru bisurati dahiyatin, seperti bentuk Jibril. Kina yatasawwaru, ketika dia mengambil bentuk dalam surah dahiyah, dalam bentuk makhluk yang besar. Faman rahu kasifan qala dahiyah, kalau melihatnya secara bentuk kasar, bentuk kasar, yaitu dahiyah, yaitu makhluk besar. Wangkar ayakuna malakan, dan tidak percaya bahwa itu adalah malaikat. Wa man arafa aslahu, tapi kalau yang tahu aslinya, lam yungkirhu wa lam yaqif ma'a zahirihi, dia tidak akan mengingkari dan dia tidak akan melihat secara zahirnya saja. Fa idza talattafa wa raja'a ila aslihi, kalau dia sudah mengambil bentuk yang halusnya dan kembali kepada asalnya, zahabatil kasurah, hilanglah bentuk itu, wad mahallat, dan leburlah semuanya. Fakadzalikal kaunu innama huwa khayal, demikian juga alam ini semata hanya khayalan aja sebetulnya, hanya dalam ide, sebetulnya hanya khayal aja kok. Famadama wujudan fil hissi ru'ya wa zahara, selagi dia wujud secara fisik, ya dilihat dan tampil. Faidha raja'il aslihi bizuhuri asrari, kalau dia sudah kembali kepada aslinya. Kalau kamu sudah kembali kepada aslinya, ya hilang. Allati qama biha, yang allati kang qoma ngadug opo abitu his biha kelawan asrar tadi. Idmahalla, akan hilang, akan musnah. Walam yabqa lahu asarun, udah enggak ada bekasnya lagi. Waqad asyara ila hadza sahibul ainiyati aidan biqauli tajallaitu bitahqiqi fi kulli suratin fa fi kulli syai'in min jamali lawami'u famal kaunu fi timsali illa kadahiyatin tasawwara ruhi fihi syaklun mukhadi'u. Tajallaitu bitahqiq, aku tampil ditahqiq,
dengan secara tahqiq, secara sungguh-sungguh fi kulli suratin dalam segala bentuk, fi kulli syai'in dan dalam segala sesuatu, min jamali dari keindahanku, lawami'u yang sangat cemerlang, famal kaunu fi timsali, alam ini dalam percontohan timsal itu seperti replika, alam dalam bentuk replikanya, contohnya illa kadahiyatin, seperti makhluk besar, tasawwara ruhi fihi syaklun mukhadiu, bisa kelihatan ruh di dalamnya, dibayangkan di dalamnya, syaklun mukhadiu, dalam bentuk yang bisa menipu. Yusamuna hadil asrar, mereka menamakan rahasia-rahasia ini allati qama biha al-aqwan ma'ani. Jadi rahasia-rahasia yang menyebabkan alam ini menjadi wujud, menjadi tegak, disebut dengan ma'ani, makna. Wa yusammunal aqwan, dan mereka menamakan alam fisik ini awani, adalah sebagai wadah, sebagai bejana. Hamilatun lil ma'ani, yang membawa ma'ani tadi, makna tadi. Alam ini rahasia yang menjadi inti alam ini disebut dengan ma'ani, dan bentuk lahirnya disebut dengan awani, yaitu bejana, tempat yang membawa makna tadi. Kalau zaharatil ma'ani lad mahallatil awani, kalau ma'aninya tampil, ya awaninya, bejananya, periuknya, ya akan hilang. Waman waqafa mahisil awani, barang siapa yang tertegun hanya bisa mampu melihat bejana, hanya melihat mangkoknya saja, hajabat an asraril ma'ani, akan tertutup dari rahasia-rahasia makna tadi. Ya, bukan hal yang mustahil, orang lebih senang kepada mangkoknya daripada buburnya, daripada sayurnya. Iya, ya itu. Makanya sekarang itu kita sering terpaku secara lahir. Dan ini memang kita tertipu sehari-hari karena kita sering sekali tergiur, tergoda, ya, mengagumi lahirnya saja. Iya, lahirnya saja. Dan sampai sekarang juga kita memang terikat dengan lahirnya itu kok. Memilih orang juga yang cantik wajahnya kan, bukan yang cantik hatinya kan. Bagus sudah pada gana kali, penting ayo wes ruwet beli ya, memang memukau gitu. Ya sekarang itu. Wa fi dzalika yaqulu Sestri radhiyallahu anhu, la tanzur ilal awani, jangan melihat mangkok, jangan melihat wadahnya. Wa khud bahral ma'ani, tenggelamlah di lautan ma'ani. Allaka antarani, barangkali saja engkau bisa melihat aku. Ya, melihat makna itu memang tidak semudah itu. Iya, masyarakat umumnya lebih banyak terkesima, lebih banyak mengagumi, mudah tertipu dengan penampilan, pakai jubah, pakai sorban, grebat kayak gedean. Ini jurone mah bengau gedean kan kah? Ya karena datangnya itu pakai sendal jepit, yang kanan merah, yang kiri hijau, udah topongnya udah lusuh ya, iya, sendal jepit ya, udah datang terbatuk-batuk lagi. Padahal dia ulama besar, kamu tidak pernah menghargainya kan? Karena ya terpaku dengan bentuk lahiriah itu, ya kan begitu? Ya iya, ya begitu mudahnya kan dengan penampilan itu bisa menipu orang, dan kita kan tertipu semuanya kok. Sebegitu mata kita sering tertipu, kita masih tetap mempercaya mata kita. Dan pikiran kita setiap saat selalu dibohongin. Pikiran kita selalu salah, tapi kita masih kencang berpegang teguh pada pikiran kita. Sampai kapan engkau tetap berpegang teguh mempercayai matamu itu? Ya goblok beli pagat-pagat hemat. Angger baik. Ya itulah. Waqala Ibnul Farid radhiyallahu anhu, wa lutful awani fil haqiqati tabi'un li lutfil ma'ani wal ma'ani biha tasmu. Lembutnya awani,
lembutnya bejana. Fil hakikati tabi'un. Pada hakikatnya adalah dia ikut sebagai ngikut aja lilutfil ma'ani, karena lembutnya makna, wal ma'ani dan makna-makna, biha dengan awani tadi, tasmu dia menjadi tinggi, menjadi mulia. Fal awani kulluha latifatun fil haqiqah. Jadi bejana ini, bentuk jasad ini sebetulnya latifah juga, lembut juga, halus juga hakikatnya. Ikut kepada lembutnya makna tadi. Li'annaha ma'aha. Ya. Li'annaha minha. Karena ya merupakan bagian daripada ma'ani tadi. Wa innama takasafat fi haqqi ahli hijab. Tetapi menjadi kasat, menjadi fisik, menjadi berbentuk. Ya, fi haqqi ahli hijab. Menurut pandangan para ahli hijab, orang yang mata yang tertutup ini, alladzina waqafu ma'a zawahiril asya, yang lebih memusatkan perhatiannya, yang lebih mengagumi kepada zahir bentuk zahir segala sesuatu. Wastaghalu bi khidmatil hissi, dan mereka sibuk mengabdi ya untuk yang fisik ini, qalban wa qaliban, secara hati dan secara badani. Ya, kita ini, pikiran kita, hati kita, tangan kita, mengejar-ngejar benda semua kok. Mengejar materi semuanya, yang kelihatan mata. Tapi tidak pernah mencari yang nggak kelihatan mata. Yang mencari yang kelihatan mata, yang gemerlap, yang kemilau, ya, yang mencorong. Fa'azuma alaihimul hissu, sehingga fisik menjadi sesuatu yang besar, bahkan menjadi segala-galanya. Wa qawiyat dairatu hissihim, dan akhirnya semakin kuat wilayah fisik mereka. Wa ghalazal hijabu fi haqqihim, dan akhirnya semakin tebal saja hijab tadi. Fa ibadatuhum hissiyah, sampai ibadahnya punya ibadah fisik. Iya, ya, ibadah fisik itu peledang-peleding, sungsab-sungsab, ya, iya, jam 10 pagi di tengah-tengah orang sedang sibuk kerja, di tengah kantor sedang kerja, anak sekolah pasang Al-Quran speaker, mengganggu semuanya itu. Dikasih tahu nggak terima, dia punya anti-Islam, ya repot begini. Dan terjadi di berbagai masjid begitu, mengganggu masyarakat sekitarnya. Ya aneh kan? Mereka sedang gereja, dengan konsentrasi. Nah ini kasus macam ini kan terjadi di Libanon. Ini kedepannya memang pantas ya, karena masjid di tengah-tengah komunitas Kristiani. Ada masjid, tetangganya itu orang Kristiani semua. Jadi mereka merasa terganggu. Sedang anak-anaknya tidur, Allahu Akbar subuh lagi. Ya kan begitu. Macam-macam maghrib, kaset lagu apa namanya? Pengajian Al-Quran, qiraat. Sehingga akhirnya masyarakat Kristiani protes kepada wali kota. Ini mohon dikasih aturan yang benar. Iya kan, kami lagi anak-anak tidur dibangunkan, mengganggu kami. Akhirnya rupanya pengaduan Kristen itu menjadi pembicaraan di parlemen. Akhirnya ada orang Kuwait, orang kaya miliarder, dia usul, tolong dihitung berapa rumah orang Kristiani di sekitar masjid itu yang merasa terganggu, berapa rumah. Saya beli semua. Tak beli berapa? 1000 rumah, saya beli semua, saya borong. Gitu. Lamun taryono mungkin kan. Gitu. Ya tapi walau bagaimanapun juga ya kita secara ya memang itu mengganggu. Ya karena kita sibuk dengan ibadah fisik sih. Ibadah fisik itu menjadi kebanggaan. Jadi kita sini juga lebih banyak menghargai orang yang rajin bawa tasbih, yang setiap hari pulang pergi ke masjid, yang marhabanan, yang tahlilan, yang macam-macam lah, yang qiraat. Ya begitulah kira-kira. Tidak menghargai orang yang melakukan renungan-renungan suci, orang-orang yang bertafakkur, orang-orang ibadah di dalam ruangan dengan laboratorium, mencari solusi bagaimana menanggulangi kekurangan pangan, ya.
Ya, itulah. Dan sampai kepada kita sendiri mengukur kesalehan seseorang juga berdasarkan ibadah fisik itu. Ibadatul jawarih yang kelihatan malang melintangnya, yang kelihatan ya hiruk pikuknya, yang kelihatan rame-ramenya, itu yang hebat. Orang yang berzikir di dalam dirinya sampai malaikat pun tidak mendengar. Iya kan? Karena sudah berada dalam Mesir. Malaikat nggak tahu, apalagi setan. Ya itu hanya Allah yang tahu gitu. Itu kira-kira. Ya memang kita terpaku secara fisik ya itulah. Wa fikratum haysiyah. Ya, ibadahnya ya fisik. Pikirannya pun ya fisik juga. Materialisme juga. Itu berbeda. Iya. Wadzalika li sahabatim adalah haysiyah. Ya karena mereka bersahabat bergaul dengan orang-orang yang materialistis ini, yang fisik ini. Iya. Ya karena bergaulnya dengan pengusaha orang kaya, bisnis ya, sibuk mencari dunianya, ya akhirnya itulah begitu. Kalau sahabu ahlal ma'ani, kalau kita bersahabat dengan ahlul ma'ani, lastaghlu bi khidmatil ma'ani, tentu kita akan sibuk berkhidmah ma'ani, berkhidmah secara makna. Hatta tatalattafa lahumul awani, sehingga nanti ya periuknya pun bejana pun ya menjadi lembut juga pada akhirnya. Ya itu memang pergaulan juga sangat menentukan sekali bahwa kalau orang banyak bergaul diwarnai walau bagaimanapun. Seperti saya punya teman seorang santri, tapi begitu menjadi kubu, akhirnya enggak sholat sih. Ya karena pergaulannya tiap ada dengan sinden, dengan pelacur, dengan tukang judi. Namanya kubu kan harus kenal semua masyarakatnya. Iya, ya akhirnya ikut berjudi segala macam. Bagaimanapun juga sambarannya cukup kuat kok, kuat sekali begitu. Terus macam gitu. Iya, ya memang begitulah kira-kira. Jadi oleh karena itu maka kita juga harus membangun persahabatan itu didesain. Jangan asal bersahabat dong. Masa nggak milih-milih? Kita beli mangga aja milih kok. Pala pilih, pala pilih. Kenapa kalau dalam bersahabat kita tidak milih-milih? Ya karena kita sini juga nggak pernah milih dan nggak mau milih. Kalaupun milih yang sugih, milih yang kaya, milih punya fasilitas, milih punya jabatan. Kenapa? Ya kepentingan fisik juga persoalannya. Ya sekarang ketika Anda berteman dengan seorang yang kaya, Anda merasa bangga. Begitu seorang yang miskin, Anda dia menjadi beban. Ternyata kita dalam berteman juga tidak mencari teman yang benar kok. Bukan teman yang benar. Bukan teman yang soleh yang dicari. Yang kaya, yang punya jabatan. Bisa memberikan fasilitas kepada kita. Bisa pinjam utang. Ya karena Kan mungkin ukur kita apakah kita sudah mampu atau belum atau gimana gitu. Ya terima kasih. Ya sekarang begini. Ente ini lampunya lampu cempor apa lampu patroma? Apa lampu delepak? Lampu delepak itu adalah lampu yang dibuat bahan bakarnya pakai minyak goreng dan sumbunya itu sangat kecil sekali. Dan ditaruh di dalam kaca namanya lentera. Ya cahayanya kelip gitu. Apakah Patromax? Apakah spotlight yang 3000 watt? Apakah obor Pertamina itu? Itu tergantung. Jadi kalau kita masih kecil yang hati-hati aja lah. Iya. Selalu cari pojok aja dah gitu. Barangkali kena angin nanti mati kan gitu. Tapi kalau kita api sudah besar, nggak usah takut. Semakin ditiup angin, nyala pun semakin besar. Gitu. Makanya jadi dalam proses pendekatan diri kepada Allah juga uzlah, tahanus, ya bertapa, ya nyepi dan sebagainya. Itu kan masih lampu-lampu cempor kecil semua. Iya. Ketika dia sudah menyalanya besar, dia akan dikembalikan oleh Allah kepada masyarakat yang membangun masyarakatnya, mempengaruhi orang-orang yang jahatnya supaya menjadi baik. Dan pasti dia tidak terpengaruh. Nah, sekarang siapa yang tahu Anda itu tingkatan apa? Ya, Anda yang tahu.
Toh yang sedang melakukan maksiat juga Anda sendiri kan. Anda kan tahu kelemahan Anda sendiri kan. Ya udah. Iya. Sejak kapan Anda sudah mulai lagi tidak berdebar-debar ketika melihat bibir merah? Bisa terjadi Anda karena sudah kenal Allah, ada kalanya Anda karena impoten. Iya. Seperti hanya pemboros dengan dermawan berbeda. Sekalipun sama menghambur-hamburkan uang juga. Kalau dermawan mah memang menghamburkan uang tapi ada target dan selalu tepat guna. Iya. Tapi kalau pemboros ya membeli hal-hal yang tidak diperlukan dan tidak penting. Iya. Ya apakah sahur itu sedekah bukan ya nggak tahu dah. Yang terpenting adalah hatimu sendiri. Tidak setiap kita mengeluarkan uang itu akan dibalas oleh Allah. Mungkin dibalas dengan kebaikan, mungkin juga dibalas dengan pukulan. Karena itu juga menjadi kejahatan juga. Nanti jangan kaget nanti satu ketika engkau sudah menghadap Allah, ternyata kejahatan-kejahatanmu itu adalah kebaikan-kebaikanmu itu. Yang selama kau anggap kebaikan-kebaikan, itulah kejahatan-kejahatan. Saya kan harus sedekah, saya sumbang masjid, madrasah. Iya, justru kamu itu bagi-bagi duit adalah untuk memperbudak mereka. Supaya mereka nurut sama kamu kan gitu. Itu bukan kebaikanmu, itu adalah ranjau-ranjau yang kau jerat sebanyak-banyaknya orang supaya mereka menjadi budak-budak kamu. Buktinya apa? Betapa kita sering diuji oleh Allah, orang yang kita baiki ternyata dia membalas dengan kejahatan. Kita menyesal dan kita menggugat, kita mencaci maki. Makanya kata Rasulullah itu, ittaqi syarra man ahsanta ilaih. Waspadailah kejahatan orang yang pernah kau baiki. Bisa terjadi ketika Anda ngasih sedekah sama janda, itu sedekah yang ikhlas. Ketika kita berbuat baik dan tidak ada yang melihat, kita juga menyesal kok. Kenapa ya nggak ada yang melihat? Ataupun ketika kita sedekah banyak yang melihat, ketika tidak disanjung, kita juga kecewa juga. Jadi artinya selama ini kan kita berbuat baik kan bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Ya silakanlah bayarlah sendiri. Masa kamu bikin rumah untuk kamu sendiri minta upah sama saya? Saya kan bikin rumah buat siapa? Buat saya. Ya silakan bayar sendiri. Saya bayar kalau kamu kerja kepada saya. Lah saya bikin pondok, ada tukang-tukang pada kerja bikin pondok. Ya wajar mereka minta upah. Ya kalau kamu bikin rumah sendiri masa minta upah saya? Atas dasar alasan apa kamu menagih upah sama Allah? Selama yang kau lakukan adalah untuk dirimu sendiri. Mana cirinya bahwa yang kau lakukan untuk Allah? Ketika orang yang kau baiki berbuat jahat kepada kamu, kamu tidak pernah menyesali kebaikanmu. Dan ketika engkau berbuat baik, engkau tidak akan menyesal sekalipun tidak ada yang menyanjung. Ya kan begitu? Yang benar. Iya. Oke teman-teman, itulah kajian kitab Iqadhul Himam, yaitu syarah dari kitab Al-Hikam bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA. Itu adalah episode yang ke-20 part 1 ya. Jadi dalam video ini intinya yang disampaikan oleh Buya Syakur adalah pada hakikatnya manusia ya ataupun makhluk ini, al-kaun ini tidak ada. Ya, kulluha zulmatun. Yang ada itu hanyalah Allah. Mudah-mudahan kita bisa memahami kajian ini, dan kajian ini perlu dengan penalaran ya, penuh dengan renungan. Tidak bisa kita kalau memahami kajian ini dengan emosi ya. Akhirul kalam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.